A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Anugrah Putra dari kelas 11 MIPA 5 absen 28. Di sini saya akan menjelaskan khutbah Jumat yang bertema iman dan takwa kunci semua keadaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Hamdan wa syukran lillah allazi an'ama bi ni'mati imanin wal islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsin bitaqullah wa ata'ati lakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunna mushadiqin. Hadiri jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita tiada henti, mulai dari kita bangun sampai kita tidur. Lagi nikmat Allah tiada putus. Jika menyadari mensyukuri nikmat Allah, maka akan mudah bagi kita untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa kesehatan, di siang hari kita pergunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Jangan kita menunggu ujian ataupun cobaan dari Allah untuk menjadi hamba yang taat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Dunia bagi seorang muslim dalam kondisi apapun, ia dituntut untuk selalu menjadi hamba yang berbahagia. Dunia bagi seorang muslim dalam kondisi apapun, ia dituntut untuk selalu menjadi hamba yang berbahagia. Dunia yang yakini hanya sementara, tempat diuji dan dicoba, tempat berjuang untuk mencari Tuhan yang Maha Pencipta, sehingga dia sadar bahwa dirinya harus tegar, tabah dengan segala cobaan, selalu berharap ia menjadi pemenang dalam setiap kesempatan untuk menjadi bagian dari seseorang yang akan diberikan balasan baik dari apa yang telah diusahakan. Inilah kunci keberhasilan, keyakinan, dan kesadaran akan arti kehidupan. Bila tidak dipeduli, tidak mengetahui dengan hakikat dunia bagi kehidupan manusia, yang terjadi adalah kebingungan dan ambigu dalam menghadapi ujian yang berkepanjangan. Tidak tahu kemana arah yang dituju, tidak menentu apa yang harus dilakukan. Semua terasa sebagai bencana dan kesegaran yang tiada pernah berujung. Tiada hari kecuali air mata dan cerita yang tiada selesai. Itulah suasana kehidupan yang dialami oleh orang yang tidak beriman dan jauh dari ketakwaan. Beriman dan takwa dalam beragama itulah kunci nomor 1 dalam semua keadaan. Iman, keyakinan, dan kedekatan yang kuat akan memperorai semua keadaan. Iman yang akan merubah semua jadi mudah. Iman yang menjadikan dirinya tegar, tabah. Iman yang merubah suasana kesedihan menjadi kebahagiaan. Tangisan menjadi keceriaan. Selalu berusaha menebar senyum kemenangan dalam setiap kesulitan. Selalu berharap halang dari setiap linangan air mata yang membasah pipi. Berusaha optimis dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dalam setiap cobaan.
Andai Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh detik dan waktu kehidupannya, seluruhnya darah dan air mata, sampai akhir kehidupan, mengira kesengsaraan terus menempel pada setiap tarik nafasnya, sampai ajal menjemputnya, orang yang beriman akan selalu tersenyum, sangat yakin bahwa hidupnya adalah perjuangan hanya Allah dan janjinya surganya yang selalu ini adalah cobaan, baik ataupun buruk, suka ataupun duka. Seluruhnya adalah ujian, segalanya adalah pahala. Tidak akan didapat kecuali keimanan yang menghunjam hatinya. Lihatlah apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita. Beliau membisikkan di dalam telinga kita dengan nasihat indahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajabal amral mu'minina inna amrahu kullahu khairan wa lan syadaqallahin illa lil mu'minina in ashabata syarra syakara fakana khairan lahu wa in asyabaitu darra'u sabara fakana khairan lah, yang artinya sungguh menakjubkan keadaan yang seorang mukmin seluruhnya urusan itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali orang yang pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka bersyukur itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Sehingga jika seorang benar dalam keimanan seperti apa yang diucap dengan lisannya, maka segala urusan kebaikan, jika ia dapat kesenangan, ia bersyukur, ketika susah ia bersabar. Pahamnya berbahagia Allah Subhanahu wa taala yang juga mengatakan bahwa sabar dan takwa adalah kunci kebahagiaan, sebagai firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kamu kuatkanlah kesabaranmu dan tak bersiaga-siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Al-Imran 3 ayat 200. Sadar bahwa dunia adalah tempat ujian, tidak ada satu jiwa pun kecuali akan diuji. Satu kesulitan, hidup jauh lebih tidak berarti daripada siksaan jahanam yang tiada akan bisa tahan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala nablunnakum bisyai'in minal khayri fil ardi wa minal amri wa manfunuf siwat taqamarot wa basyir sabirin, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampailah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 2 ayat 155. Sadarlah kawan, kesulitan ini hari ini tidak akan berarti jangan sampai cerita hidup ini akan berlanjut lagi, menyiksa diri kita pada kehidupan nanti di akhirat. Jangan sampai korban kehidupan abdi di akhirat dengan singkatnya kehidupan dunia yang tidak seberapa. Mendekatlah untuk menguatkan hati dan iman ini, jadi Islam dan iman sebagai pegangan dalam hidup dunia ini. Hanya itu iman pasrah kepadanya, hanya berharap kepadanya, sabar dengan cobaan, merubah semua keadaan hal ibadah. Insya Allah akan jadikan hidup kita bahagia, walaupun manusia mirip kita paling pilunya dalam menjalani kehidupan. Padahal kita adalah paling bahagianya manusia, karena surga menanti kita, kerinduan untuk menatap wajah Allah di akhirat nanti. Ada bacaan terakhir.
wal ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafi'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillah wa kafa wal sholihah wa aslami ala Muhammad Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahlil waqfa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para hamba Allah yang berbahagia, kami ingatkan kembali pada dunia. Bukan segalanya dunia hanya sementara. Tujuan kita hanya beribadah kepada Allah sebagaimana yang akan katakan menjelaskan hakikat dan arti dalam kehidupan ini. Firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna walal insana illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat 51 ayat 56. Karena jadikan iman sebagai pegangan, apa yang kita rasakan mencerminkan besar hijilnya atau buruknya keimanan dan ketakwaan. Kita bila diri banyak berkeluh kesah, merasa menderita dan tidak bahagia, merasa kehidupan ini dipenuhi dengan amarah keputusasaan, menunjukkan bahwa iman kita itu lemah atau bahkan perlahan itu hilang atau sirna. Namun bila kita merasakan di balik cerita dan linangan air mata kehidupan kita, senyum kita masih mengembang, harapan yang depan masih terasa, setiap cobaan yang terjadi selalu terhianati dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, selalu merasa bahwa Allah selalu cinta kepada kita. Setiap cobaan yang terus mendera, menganggap semua kesulitan ini mengira bahwa Allah ingin kita selalu mendekat dan bersimpah kepadanya, selalu mengandalkan dan menyerahkan diri secara total hanya kepada Allah dalam setiap keadaan. Benar-benar menjadikan semua kehidupan ini sebagai media untuk mendapatkan kehidupan selanjutnya. Yakinlah bahwa fenomena yang dirasa saat ini menunjukkan bahwa masih ada iman di dalam diri kita. Iman kuat sebagai sinyal untuk melahirkan perjuangan dalam meniti kehidupan dan pengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, solusi utama dan tiada jalan lain adalah hanya untuk dengan cara selalu mendekatkan diri kepadanya, terus belajar membangun perilaku ibadah dengan ilmu beragama, selalu menyadarkan bahwa hidup ini hanya sementara, sangat singkat, berpacu dengan waktu dan tekad untuk mendekatkan kematian yang sangat dekat. Selalu berharap Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan, serta berdoa semoga Allah mengabulkan kita semua bersama keluarga dan sahabat-sahabat kita beserta seluruh kaum muslim di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimi wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat ahya mimman amwat innaka sami'un qaribun muhitun da'wayati. Rabbana la tuhamilna nasi'na a'tona Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.